Sahabat Salam, dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Imam Besar Elyon, pada hari ini dengan judul Ekef, ya. Ekef itu bisa diartikan karena, ya. Jadi karena ini berkaitan dengan hukum sebab dan akibat. Hukum sebab akibat di dalam Torah dengan hukum sebab akibat di dunia natural itu berbeda. Kalau di dunia yang umum mungkin bisa disebut karma, ya. Kalau berbuat gini nanti begini gitu ya. Tapi kalau di dalam Torah itu ada perjanjiannya, ada klausulnya yang pernah dinyatakan di dalam firman, dalam perjanjian. Apabila janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan yang disampaikan melalui Musa itu dilanggar atau dihindari, diabaikan, maka akibatnya akan berbeda dengan janji-janji yang baik gitu. Jadi di dalam perjanjian itu ada janji berkat, ada janji kutuk gitu. Nah itu jadi ada, kalau dalam dunia tidak jelas ya hukum akibatnya itu, tidak terduga, tidak ada klausulnya gitu. Bisa hal-hal yang tak terduga. Tapi di dalam perjanjian yang dinyatakan dalam firman itu ada ininya, ada narasinya. Ya, seperti kalau kita mengadakan perjanjian dalam suatu hubungan dalam dunia asuransi, ya, asuransi sudah menulis ya apabila kewajiban-kewajiban nasabah ini dipenuhi, maka apa yang ditulis oleh pihak asuransi ya sebagai janji-janji untuk memberikan jaminan, itulah yang akan terjadi, ya. Tetapi di luar apa yang tertulis itu nanti akan diabaikan, ya, akan diabaikan. Jadi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, jadi berkat-berkat itu ditulis dan diucapkan, dan ada tempat untuk mengucapkan berkat itu, dan ada orang-orang yang mengucapkan berkat. Jadi berkat itu diucapkan di Gunung Gerizim, ya, sedangkan kutuk itu diucapkan di Gunung Ebal. Orang-orang yang berdiri di Gunung Ebal itulah separuh dari keluarga Yakub, ya, perwakilannya. Yang di Gunung Gerizim juga separuhnya gitu. Dan orang-orang yang mengucapkan kutuk itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang mengucapkan berkat juga orang-orang tertentu. Bahkan ada orang-orang yang tadinya memiliki hak untuk mengucapkan berkat, karena melanggar kebenaran, maka Tuhan tempatkan di Gunung Ebal. Seperti Ruben. Ruben itu anak sulung, mempunyai hak yang lebih dari saudara-saudaranya, memiliki keistimewaan. Tapi kalau dia melakukan satu pelanggaran yang melakukan amoral, maka Tuhan menaruh Ruben di Gunung Ebal bertugas untuk mengucapkan kutuk. Nah, dari situ pun Israel bisa belajar bahwa kutuk itu tidak sembarang keluar dari mulut seseorang, ya. Dan berkat juga akan diucapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas tertentu. Nah, itu dipisahkan, ya. Nah, kita bisa lihat ceritanya itu di dalam kitab suci. Kita lihat teks Keluaran pasal Ulangan pasal 7, ya. Jadi ada dua hal ya yang ada dalam perjanjian itu, berkat dan kutuk. Tolong ditampilkan teks Bilangan Ulangan pasal 7 ya. Ayat yang ke-9. Berkat dan kutuk itu sumbernya sama, ya.
yaitu dari Tuhan, ya. Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa mengutuk. Sumbernya sama, ya. Berkat dan kutuk berasal dari firman Tuhan, dari Torah. Siapa sumbernya? Itu ditekankan di ayat yang Jadi Musa menekankan kembali apa yang pernah diucapkannya di pasal-pasal sebelumnya, ya. Sumber berkatnya ini, ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Hashem Elohim kalian dialah Ha Elohim, HL yang Neeman, ya, HL Haneeman. Haneeman itu setia. Jadi kalau dia menjanjikan berkat untuk orang yang taat, maka dia akan setia mengaruniakan berkat. Kalau dia memberikan ancaman tentang kutuk, maka dia akan setia melaksanakan kutuk itu, gitu. Jadi kesetiaan itu bukan hanya untuk berkat, tapi juga untuk kutuk, gitu. Karena sumbernya sama dan ada perjanjiannya. Nah, sumbernya adalah tadi disebutkan Hashem. Hashem itu hurufnya cuma 4. Jadi kalau nama Tuhan hurufnya lebih dari 4, itu bukan Hashem. Mungkin ini agak aneh kedengarannya, karena ada, ya. Jadi kalau yang lebih dari 4 huruf itu namanya pelafalan nama, bukan nama. Jadi kita harus bedakan pelafalan nama dengan nama. Ada orang-orang yang memaksakan, ya, atau berusaha. Mungkin maksudnya menurutnya itu baik, gitu, ya. Karena ingin melafalkan 4 huruf itu. Jadi yang lebih dari 4 huruf itu namanya pelafalan nama, bukan nama. Nama itu cuma 4 huruf, dan nama itu ditulis oleh jari Tuhan yang punya nama. Jadi Tuhan sendiri yang menulis namanya sendiri. Hanya 4 huruf. Jadi kalau terjadi pertikaian antara pemahaman, ya, tentang nama, sebetulnya yang dipertikaikan itu, ya, yang didebatkan itu bukan nama, tetapi pelafalan nama. Itu yang dipersoalkan, pelafalan namanya, bukan namanya. Karena nama itu cuma 4 huruf, selesai. Nah, bagaimana melafalkannya? Kita tahu dalam normatif Yudaism, ya, itu tidak ada persoalan, ya, bagaimana melafalkan, sama sekali tidak ada persoalan. Ya sudah, dipanggil Adonai saja. Musa menulis di dalam Kejadian pasal 6, di situ dikatakan Nuh itu orang benar dan tidak bercacat dan bergaul dengan Ha Elohim. Tidak ditulis bergaul dengan Hashem, tidak ada. Tapi Nuh bergaul dengan Ha Elohim. Waktu itu satu-satunya orang yang bergaul dengan Ha Elohim itu hanya Nuh. Musa tidak menuliskan nama di situ, hanya menuliskan generic name-nya, ya. Menuliskan dengan kata Ha Elohim. Nuh bergaul dengan Ha Elohim. Lalu di Ulangan pasal 4 ayat 39, Ha Elohim itu bernama Yod He Waw He. Hanya 4 huruf. Ya. Jadi Ha Elohim itu bernama Yod He Waw He. Nah, di pasal 7 di ayat yang ke-9, tolong ditayangkan, ya. Karena saya mau membacakan